Apakah ini buruk? Apakah ini jelek? Apakah kalau misalnya kita transaksi di broker demikian, kita bakal ditipu? Belum tentu. Maka kita kupas satu persatu. Untuk bisa mengerti broker ini dapat untung dari mana, maka kita harus tahu dulu sumber penghasilan broker-broker demikian. Broker-broker demikian ataupun pialang demikian dapat untung dari 4 tempat juga. Pada dasarnya sumber penghasilannya juga sama dengan broker yang eksekusi eksternal. Yang pertama yaitu melalui spread. Spread singkatnya adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi kalau misal sobat pintar nih, misalnya jalan-jalan ke Money Changer. Ke Money Changer sobat pintar pasti melihat harga beli dan harga jual. Selisih itulah namanya spread. Selain itu, belakangan ini ada sumber penghasilan lainnya yang mirip dengan spread. Jadi kalau misalnya mereka nggak ambilnya dari spread, mereka biasanya ambil dengan komisi. Jadi kadang-kadang ada kombinasi antara spread dan komisi juga. Jadi bisa saya katakan sumber penghasilan utama yaitu spread dan atau komisi. Tergantung pilihannya yang mana. Yang kedua tentunya adalah biaya inap. Loh Chris, kan ini mereka nggak ngirim ke liquidity provider. Kok dikenakan biaya inap? Iya, ini adalah penghasilan lainnya yang digunakan oleh broker eksekusi internal untuk meng-offset ataupun mengatur risiko yang terjadi secara internal mereka. Dikarenakan transaksinya semuanya kan dieksekusi secara internal. Jadi ada risiko di dalamnya. Sehingga yang dilakukan adalah dilakukanlah adjustment ataupun penyesuaian dari biaya inap ini. Biaya inap ini dengan istilah lain swap ataupun funding fee. Dengan adanya selisih yang diatur ini, maka kalau misalnya nih ada potensi kerugian di mereka akan naikkan biaya ini dengan tujuan agar ada biaya yang bisa digunakan untuk menutupi kerugian ini. Itu adalah salah satu cara mereka dalam mengelola risiko. Yang ketiga, tentunya mirip-mirip dengan yang eksekusi eksternal. Eksekusi eksternal melakukan yang namanya bagi untung dengan liquidity provider, yang mana tentunya di sini karena nggak ada liquidity provider, oleh karena itu yang didapatkan adalah surplus dari keuntungan klien. Maksudnya gimana nih? Singkatnya begini, broker-broker yang melakukan transaksi internal, kalau misalnya ada klien yang kalah, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari si klien tersebut. Namun di sisi lain, kalau ada klien yang untung, maka mereka harus membayar klien tersebut. Dan biasanya hukum Pareto tetap berjalan, yaitu yang menang, katakan 5%, itu mendapatkan keuntungannya dari 95% orang yang kalah. Dan kalau ini ada selisih yang bisa untung bagi si broker, broker akan mengakuinya sebagai keuntungan. Jadi itu surplus yang didapatkan oleh si broker. Dan yang terakhir ini adalah biaya lain yang jarang terjadi ataupun jarang ada, yaitu misalnya biaya dorman, biaya ADM dan sebagainya. Ini jarang ataupun bahkan nggak ada broker yang melakukan itu.